Bapak Bambang beserta Ibu Erna Yanti serta seluruh keluarga besar yang telah mengundang kami di rumah ini, serta anak-anak kami yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, calon penghuni surga. Amin. Beserta Bapak Kepala Yayasan Abul Yatama, pengurus anak yatim. Insya Allah semua yang berhadir di sini, semuanya kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji syukur, marilah kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang masih diberikannya kita nikmat yang paling besar. Apa nikmat yang paling besar? Apa? Bukan badan yang besar, maaf Pak Bambang ya, sama kita. Nikmat yang paling besar bukan harta yang banyak. Nikmat yang paling besar bukan jabatan yang tinggi. Tapi nikmat yang paling besar, Allah masih menitipkan setitik iman di dalam dada kita. Kaya pun kita, ganteng, cantik, jabatan tinggi, terkenal, tapi tidak iman di dalam dada, maka la yadkhulul jannah, tidak bisa kita cium baunya surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tak bisa. Itulah beruntunglah kita yang telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Insya Allah kita berdoa, kita mati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Insya Allah kita berdoa kepada Allah agar nanti pada ajalnya menjemput kita mati dalam keadaan Islam. Jangan sampai mati kafir, na'udzubillah. Nikmat yang paling besar yang kedua adalah nikmat hidup dalam keadaan sehat. Hari ini kita bisa berkumpul di rumah Pak Bambang ini. Kita dengan persiapan, udah mandi kan? Udah mandi, udah sisiran, ganti baju, siap-siap angkot menunggu, ya kan? Abang angkotnya pun sekarang menunggu. Mana dia? Sini dia suruh dengar ceramah. Nah, dengan persiapan dan Allah meridhoi, makanya sampai kita kemari. Kalau tak diridhoi Allah, bocor ban lah, rantai lepas lah. Kayak saya tadi udah mau hujan, gerimis-gerimis, saya pakai baju yang lain. Jadi sampai sholat tadi Bu di masjid Al Jihad, baru saya sholat ganti baju, sholat asar. Rupanya nggak basah. Ini berarti acara kita ini dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat berangkaikan salam, habis baterai Pak. Salawat berangkaikan salam, berbungakan rindu kepada junjungan kita Nabi Allah Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jangan diam Bu kalau dibilang Muhammad. Kenapa? Boleh jadi itu ibadah kita yang ikhlas. Ketika disebut Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Gak ada kita berharap apa-apa. Tapi boleh jadi itu ibadah kita yang paling ikhlas. Dan orang yang bersolawat, apa kata Nabi? Man shola sholatan. Siapa yang bersolawat satu kali, ya kan Pak Haji? Sallallahu alaiha biha asra. Allah akan balas 10 kebaikan. Allah akan tutup 10 keburukan. Dan Allah akan tinggikan 10 derajat kehidupan. Jadi banyak-banyak bersolawat. Ibadah yang kita lakukan satu hari satu malam. Ada sholat, ada puasa, ada sedekah, ada senyum. Senyum ibadah Pak. Senyum sesama orang Islam. Jangan senyum sama bini orang kan. Tapi menebar senyum termasuk ke dalam ibadah. Maka ibadah-ibadah yang kita kerjakan belum tentu diterima Allah.
Karena di dalam hati kita entah ikhlas entah tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi nonton bola pula bapak itu. Bentar lagi. Oh tapi nanti habis pula waktu maghrib. Masih menit 20, waktunya 45 menit. Adalah sholat dulu lah. Tapi sholatnya dalam keadaan habis sholat cepatlah biar supaya nonton bola. Sholatnya tak ingat sholat, sholatnya ingat bola. Boleh jadi sholat kita tak diterima. Apalagi puasa. Puasanya kenapa? Malu sama anak puasa, masa aku nggak puasa? Puasanya karena takut sama anak, malu. Bukan karena Allah. Boleh jadi puasa kita tidak diterima Allah. Tapi kalau sholawat, walaupun cuma mengucapkan tidak dalam hati, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, cuma asal-asal aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tetap dicatat, disampaikan kepada Nabi Muhammad yang ada di kota Al-Madinatul Munawwarah, jasadnya di Masjid Nabawi, disampaikan ke ruh Nabi Muhammad melalui malaikat. Dan Nabi Muhammad juga berselawat kepada kita, minta selawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, makanya perbanyaklah selawat. Bulan ini bulan Sya'ban, baru 3 hari yang lalu ibu-ibu puasa nisfu Sya'ban, ya kan Bu? Jadi bulan Sya'ban ini ada 3 yang harus kita ingat. Yang pertama, bulan Sya'ban, bulan turunnya ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk sholawat. Inilah bulan Sya'ban, bulan sholawat. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawatlah kamu kepada Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya sholawat, dengan sebanyak-banyaknya sholawat. Bulan Sya'ban, bulan sholawat. 15 Sya'ban, ada nisfu Sya'ban. 15 hari ke depan setelah nisfu Sya'ban, kita masuk kepada bulan Ramadan, insya Allah. Kita senantiasa berdoa di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Kenapa kita kok senang kali menyambut bulan Ramadan? Tengok nanti masjid-masjid ini, musola yang baru dibangun kata Pak Bambang, ramai nanti. Malam pertama, malam ke-20 sama aja balik lagi. Subuh penuh. Sampai ketika imamnya baca Sami Allahu liman hamidah, sampai selesai, Allahumma hadini fiman hadait, sujud barang itu. Saking tak pernahnya orang itu sholat di masjid subuh, orang kunut dia sujud. Tapi rame, Masya Allah. Itulah keberkahan bulan Ramadan, cinta bulan Ramadan. Dan hari ini masih bulan Sya'ban, kita menunggu bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan maghfirah, diampunkan seluruh dosa kita, dosa besar, dosa kecil, dosa halus. Banyak macamnya dosa itu, Ustaz. Iya, dosa besar, dosa kecil, dosa halus. Dosa halus tuh gini, Bu. Ibu-ibu sering ini dosa halus. Cantiknya bunganya, diciumnya bunga orang dari pot bunga tetangganya, tak izin sama yang punya bunga. Ini dosa halus. Kalau tak ridho yang punya rumah, habis itu dosa kecil, mana diputiknya pula bunganya sebiji. Suka kali aku sama bunganya, putiknya sebiji, ditanamnya di polybagnya, mencuri, ya kan? Dosa kecil. Tapi ada pula dosa yang besar, diciumnya pula yang punya bunga. Itulah dosa besar. Jadi semua dosa itu insya Allah diampunkan Allah kalau man soma Ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang mengisi bulan Ramadan
dengan iman dan dengan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka seluruh dosanya akan diampunkan Allah. Pada tanggal 1 Syawal, sholat Idul Fitri, malam takbiran, dia bagaikan anak lahir, anak bayi yang baru lahir. Itulah disebut hari yang fitri, diambil dari kata fitrah, artinya suci, bagaikan kertas yang belum digores tinta. Mau nggak dosa kita diampunkan? Alhamdulillah, syukuran. Ini baju kita kotor, umroh. ya kan? Bapak Bambang bau Adianto ketek, beserta Ibu Erna Yanti ya, pada tanggal 18 Maret 2023 akan melaksanakan umroh. Semoga umrohnya diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bersama seluruh keluarga bersama anak yatim untuk melaksanakan syukuran. Rambut belah samping ya. Ustaz nggak bisa rambut belah samping, rambutnya nggak ada, coba. Begitu juga kita Di jalan kenapa kita senang masuk ke bulan Ramadan? Karena kita Alhamdulillah, dicuci semoga di bulan barokah subhanallah. Dicuci mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita. Apa buktinya? Ketika orang puasa, pas ada kawannya cakap kotor, kau puasa cakap kotor. Ya kan? Ada yang golek-golek waktu azan, kau puasa nggak sholat. Semua orang jadi ustazah, saling mengingatkan, menjaga dirinya, wa anfusakum wa ahlikum naro, menjaga dirinya dan keluarganya dan kawan-kawannya dari api neraka. Itulah hebatnya bulan Ramadan. Tanpa disuruh, tiba-tiba semua orang yang pandang sekalipun tiba-tiba religius, lembut. Alhamdulillah, channel Selamat Jais mengupload acara semoga barokah subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka hari ini di bulan Sya'ban